Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada video pembelajaran kali ini nanti kita melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Pembelajaran 5 ini termuat 3 muatan pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia, SPDP, dan PPKN. Selanjutnya sobat belajar, tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa langsung saja menyimak pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada video pembelajaran kali ini. Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Jika cita-cita juga dapat disamakan dengan mimpi yang ingin diraih, apakah mimpi besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Meraih Cita Walau Nyaris Putus Asa. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam, pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persit Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persit Jember, Bayu pindah ke Persikap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 Riau. Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membuat timnya menjadi juara. Nah, sobat belajar, lengkapi diagram berikut ya. Cita-cita Bayu, ya, ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Halangan yang dihadapi tadi, dia mengalami cedera, terus kemudian jarak latihan dari rumah ke tempat latihan cukup jauh ya. Sikap yang dimiliki tidak mudah putus asa, pekerja keras dan gigih, sabar, rajin berlatih. Kemudian usaha yang dilakukan tadi, dia melakukan operasi dan rajin berlatih menunjukkan prestasi yang gemilang. Selanjutnya, apa kesimpulanmu terhadap usaha Bayu untuk meraih cita-citanya? Kerja keras dan kegigihan membuat dia tampil hebat di lapangan hingga membuat timnya menjadi juara. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usahamu untuk meraih cita-citamu? Bekerja keras dan pantang menyerah
harus dilatih sedini mungkin agar kamu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu. Kamu telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting bagimu untuk mengetahui makna atau isi puisi. Pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Bila puisimu adalah puisi tentang harapan dan doa, maka ekspresimu atau ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisimu tentang harapan, ekspresimu juga menunjukkan mata yang berbinar dengan mata memandang jauh, menerawang. Jika puisimu berisi pengalaman sedih, ekspresimu menunjukkan kesedihan yang mendalam saat kamu kehilangan orang yang terkasih. Kamu dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan temanmu. Setelah kamu menghafalkan puisi, kamu dapat menjiwai puisi dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadah mereka. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan juga oleh budaya masyarakat sekitar. Amatilah berbagai tempat ibadah yang ada di daerahmu. Carilah informasi tentang apa saja dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Nah, kalian bisa menggunakan format seperti ini ya. Di buku kalian ada, contohnya pada gambar nama tempat ibadah masjid. Kemudian kegiatan agamanya banyak ya, ini tempat ibadah oleh umat Islam. Salah satunya kegunaannya sebagai sholat wajib, sholat Jumat, pengajian Al-Quran, kemudian taman pendidikan Al-Quran, buka puasa bersama, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya tempat ibadah gereja, kegiatan keagamaan yang dilakukan, Advent, Natal, Epifani, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Paskah, kenaikan dan kenaikan Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya nama tempat ibadah Vihara, ini adalah tempat ibadah agama Buddha ya, supaya belajar. Kegiatan ibadahnya sembahyang, Waisak, Maga Puja, Asada, Katina, dan Ulambana. Yang selanjutnya ada tempat ibadah Pura. Ini adalah tempat ibadah agama Hindu. Kegiatan ibadahnya ada persembahyangan, memuja Ida Sang Hyang Widi, kemudian ada Siwarati, ada Pager Wesi, Nyepi, Galungan, Kuningan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya sobat belajar, tempat ibadah Kelenteng, ini adalah tempat ibadah umat Konghucu. Kegiatan ibadahnya banyak ya, ada tahun baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, Pehcun, dan sembahyang Tiongjiu. Kemudian kesimpulannya apa sobat belajar? Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya sesuai dengan fungsi dan budaya dari daerah sekitar. Nah, sobat belajar, ingatkah kamu tentang rumah-rumah ibadah di Indonesia? Tentu kamu telah mempelajari bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya. Kali ini kamu akan membuat sebuah karya seni rupa dengan tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadahmu sebagai objek dalam bentuk montase. Apa itu montase? Nah, montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Nah, alat-alat bahannya ada kertas, gambar-gambar yang sudah disiapkan, lem kertas, gunting, dan alat gambar. Kemudian cara kerjanya, potong,
gunting gambar-gambar yang telah disiapkan. Kedua, tempel gambar-gambar tersebut dengan menggunakan lem kertas, disusun sesuai dengan cerita yang kita inginkan. Mudah ya. Nah, ini contohnya ya, sobat belajar, seperti ini. Nanti kalian bisa membuat montase sendiri di rumah. Demikian sobat belajar, video pelajaran kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.